Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Selagi Masih Siang. Ungkapan hari masih siang adalah sebuah istilah tentang waktu, di mana adanya masa kesusahan besar atau masa pemerintahan antikristus atau masa penganiayaan gereja. Firman ini sudah dinubuatkan lebih dari 2000 tahun lalu, dan sekarang tanda-tanda akhir zaman itu sudah sangat nampak. Kita bisa melihat bagaimana perang Israel untuk mempersiapkan datangnya Mesias Yahudi yang akan membangun bait suci keempat, dan juga terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang kedua kali, di mana ini adalah tanda besar karena Donald Trump adalah penting bagi tujuan Israel. Artinya, hari-hari ini sudah melewati siang dan dapat dikatakan hari sudah sore. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mari kita mengerti bahwa waktunya sudah dekat. Dalam kitab Lukas, Tuhan Yesus memperingatkan semua orang agar mereka dapat menilai zaman. Secara khusus, ini berbicara kepada orang-orang Israel yang sedang berhadapan dengan Mesias, bahwa mereka menolak Mesias. Dan secara umum, ini berbicara kepada kita hari ini agar kita tidak mengabaikan tentang akhir zaman. Kita banyak mengerti tentang berbagai macam hal, ada banyak orang Kristen yang pandai. Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, rupa bumi dan langit, kamu tahu menilainya, mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Jangan sampai kita mengabaikan tanda-tanda yang sudah nampak dan sangat jelas. Pentingnya kita mengerti adalah supaya setiap kehidupan kita itu produktif untuk kerajaan Allah. Kemudian yang harus kita lakukan adalah bekerja. Hal penting yang harus kita lakukan adalah bekerja untuk Tuhan. Pergi mencari jiwa baru, jadikan semua murid Yesus. Jangan takut dengan akhir zaman yang memang mengerikan bagi kerohanian kita, tetapi akan sangat menggoda kedagingan kita. Bekerja mencari jiwa. Ini yang ditekankan Tuhan Yesus sebelum hari malam. Dalam Yohanes 9 ayat 4 dan 5 dituliskan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Dan mari kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita, jadi pasti ada kemenangan. Yang perlu diingat adalah, janganlah kita memancing di kolam tetangga. Yakinlah bahwa jaminan kemenangan itu dari Tuhan. Pekerjaan kita adalah bekerja bersama Allah dan mewakili Allah dalam mendamaikan semua makhluk, agar mereka semua mengalami kehidupan kekal. Pekerjaan ini memiliki makna kekal karena mempengaruhi masa depan abadi orang lain, di mana itu lebih penting daripada pekerjaan, keberhasilan, atau apapun yang kita raih dalam kehidupan kita di bumi ini. Hasil dari pekerjaan ini itu untuk selama-lamanya, di mana pekerjaan ini sangat mulia karena kita menolong orang lain untuk memiliki hubungan kekal dengan Allah. Dan yang terakhir, mari kita hidup dalam kebenaran, cari kebenaran, bukan pembenaran. Pengkhotbah mengingatkan bahwa kita jangan sampai menganggap diri kita saleh, menganggap perilaku kita ini berhikmat, karena orang selalu benar menurut dirinya sendiri. Itu adalah penipuan terhadap diri kita sendiri. Jangan kita senang jika ada orang lain yang mendukung kita, karena bisa saja mereka juga orang yang buta akan kebenaran. Dari kisah seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina, seharusnya perempuan itu bisa saja membenarkan dirinya. Mengapa pihak pria tidak ditangkap? Seandainya perempuan itu membenarkan dirinya sendiri, bukan tidak mungkin Yesus akan membiarkan dia dilempari batu. Terkadang pembenaran yang kita lakukan adalah tindakan mempermalukan diri sendiri. Alangkah bijak
jika kita bukan mencari pembenaran tetapi mencari kebenaran. Karena pembenaran itu sama seperti kita memenjarakan kebenaran, yang seharusnya kebenaran itu memerdekakan kita. Pembenaran hanya akan memunculkan kebohongan-kebohongan yang berikutnya. Di mana kita merasa tidak merdeka, di situ tidak ada kebenaran. Kita perlu jujur dengan diri kita sendiri. Pembenaran dan kebenaran, keduanya punya konsekuensi. Pembenaran akan memenjarakan kebenaran, sehingga kita sendiri yang rugi, sedangkan kebenaran itu akan memerdekakan. Kebenaran yang kita temukan perlu ada tindakan. Jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar, karena pendengar firman saja itu sama saja menipu diri sendiri lagi. Orang bisa saja percaya dengan kebenaran, tetapi belum tentu mengenal kebenaran dan menghidupi kebenaran. Dalam Yohanes 12 ayat 46 dituliskan, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Pertanyaannya, bagaimana caranya menjadi pelaku firman? Dalam perumpamaan tentang penabur, kita bisa belajar bahwa setiap orang menentukan dirinya sendiri bagaimana dia meresponi kebenaran dan bagaimana kebenaran itu hidup di dalam kita. Bagaimana benih itu dapat tumbuh? Bukan hanya disiram dan ditanam, tetapi benih itu harus terbuka. Maksudnya kebenaran itu harus dibuka di dalam diri kita, dan kita sebagai tanah yang menerima benih itu harus menyediakan ruang bagi benih, yaitu dengan membuka diri bagi kebenaran. Artinya, selidiki area mana yang kita merasa tidak merdeka. Ingat, kita harus jujur dengan diri sendiri. Kemudian menyelidiki firman Tuhan dan mengakui kesalahan dan memperbaiki sesuai kebenaran firman Tuhan. Mengapa benih firman Tuhan harus bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita? Karena dari buahnya kita dikenal atau membuktikan diri kita sebagai murid Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda-tanda akhir zaman sudah mulai nampak. Mari kita jangan menghitung hari, kapan kita mati, kapan dunia akan berakhir. Tetapi mari kita buat hari-hari kita ini diperhitungkan. Mari kita bekerja untuk Tuhan. Mari kita pergi mencari jiwa baru dan hidup dalam kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati.